Perkenalkan, nama saya Haikal Fide Akbar. Saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 3 dan dari kampus Univas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kebijakan dan dari mata kuliah Hadis Tematik. Sekian, selamat menikmati. Oke, baiklah. Di sini saya akan mengawali presentasi ini dengan mengupas sejarah dari kebijakan dari periode awal sampai periode kontemporer. Sejarah kebijakan mencakup berbagai aspek di berbagai bidang seperti bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Secara umum, sejarah kebijakan dapat diuraikan sebagai evolusi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga untuk mengatasi masalah-masalah yang ada atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Nah, untuk periode awal ini, pada awalnya kebijakan seringkali terkait dengan pemeliharaan ketertiban dan pengaturan sumber daya. Contohnya, yang pertama itu ada Kode Hukum Hammurabi di Babilonia pada sekitar 1750 sebelum Masehi adalah salah satu awal kebijakan tertulis. Yang kedua, ada pada zaman kuno di Yunani kuno, filsuf seperti Plato dan Aristoteles memberikan pemikiran tentang bentuk pemerintahan yang baik. Pengaruh ini terlihat dalam evolusi kebijakan di berbagai negara di masa itu. Yang ketiga itu ada periode feodal dan monarki. Selama periode feodal, kebijakan seringkali berkaitan dengan distribusi tanah dan hubungan antara yang berkuasa dan rakyat. Pemberi piagam dan hak istimewa adalah bagian dari kebijakan pada masa itu. Yang keempat, itu ada masa periode modern. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Pembentukan negara kesejahteraan di beberapa negara Eropa menjadi tonggak baru dalam kebijakan sosial. Kemudian ada periode kelima, yaitu periode pada masa Perang Dunia dan pasca perang. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ini memicu perubahan yang besar dalam struktur geopolitik dunia dan mendorong pembentukan organisasi internasional seperti PBB. Ini memengaruhi kebijakan luar negeri dan kerjasama internasional. Dan yang keenam, itu periode kontemporer. Era pasca Perang Dingin melihat dinamika baru dalam kebijakan luar negeri. Perdagangan global dan isu-isu lingkungan globalisasi juga menjadi faktor penting dalam membentuk kebijakan. Yang ketujuh, itu ada revolusi teknologi dan informasi. Perdagangan teknologi informasi dan internet telah membuka dimensi baru dalam kebijakan, mencakup aspek keamanan cyber, privasi, dan akses informasi. Yang kedelapan, itu perubahan iklim dan keberlanjutan seperti perubahan iklim telah membawa perubahan dalam kebijakan lingkungan dan upaya global untuk mencapai keberlanjutan. Sejarah kebijakan terus berkembang seiring berjalan waktu, dipengaruhi oleh sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Peristiwa dan perkembangan dalam sejarah suatu negara atau wilayah dapat memiliki dampak yang mendalam terhadap arahnya kebijakan.
Oke, nextnya ini saya akan menjelaskan apa itu kebijakan dan definisi menurut ahlinya. Secara etimologi, kata kebijakan berasal dari bahasa Belanda yaitu beleid yang memiliki akar kata dalam bahasa Jerman beleid dan dalam bahasa Inggris beleid. Kata tersebut pada awalnya berkaitan dengan pelayaran dan navigasi. Dalam konteks modern, kebijakan mengacu pada suatu rencana atau tindakan yang dipilih untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam ranah pemerintahan, organisasi. Secara terminologi, kebijakan merujuk pada seperangkat prinsip, tujuan, dan tindakan yang diterapkan oleh suatu pemerintah, organisasi, atau entitas untuk mencapai sasaran tertentu. Kebijakan mencakup panduan strategis yang membentuk dasar untuk pengambilan keputusan dan tindakan dalam suatu konteks tertentu seperti politik, ekonomi, atau sosial. Kebijakan dapat berupa pernyataan formal yang diadopsi atau diumumkan secara resmi untuk mengatur perilaku atau mengatasi isu-isu tertentu. Kebijakan adalah serangkaian dan asas yang menjadi pedoman dan dasar-dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan itu pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif, berbeda dengan hukum atau law dan peraturan regulation. Kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretif, meskipun kebijakan juga mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Di dalam Kamus Politik yang ditulis oleh Marbun 2007, dikatakan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu kebijakan dan pekerjaan. Kepemimpinan dalam pemerintah atau organisasi, pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Menurut Siti Kurnia Rahayu tahun 2010 mengutip pengertian kebijakan negara yang dikemukakan oleh Harold D. Leswin dan Abraham Kaplan sebagai Project Program of Goals, Values, and Practices, juga sebagai sebuah program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah. Selanjutnya Rahayu tahun 2010 menginterisarikan bahwa kebijakan terdiri dari unsur-unsur esensial, yaitu 1. Goals, 2. Proposal, plans, 3. Program, yang keempat keputusan, dan yang kelima efek. Selanjutnya, kebijakan dalam pandangan Islam mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk hukum, moral, dan prinsip sosial. Prinsip-prinsip dalam kebijakan Islam ditemukan dalam syariah, yaitu hukum Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, keseimbangan, dan adab dan keberlanjutan kebijakan dalam Islam, menekankan pentingnya keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip keadilan ekonomi tercermin dalam zakat, sedekah, dan larangan riba. Selain itu, aspek-aspek seperti etika bisnis, perlindungan lingkungan, dan ketertiban sosial juga menjadi dari kebijakan Islam. Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan implementasi kebijakan dalam Islam dapat berbagai variasi di berbagai negara atau kelompok dan masyarakat. Adanya
banyak perbedaan pendapat ini bisa menjadi perbedaan dalam pandangan Islam karena mengikuti ulama dan mazhab yang berbeda. Adapun di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Warawahi syahubnu urata an abi solihin an abi hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayalikum ba'di waladu fayalikum barru biri wayalikul fajiru bifujur fasma'u lahum wa'ati fi kullama wafaqal haqq fa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u falakum wa alaihim, yang artinya sepeninggalanku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian, pemimpin yang baik dan memimpin dengan kebaikannya, dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik, maka kebaikannya adalah bagimu, dan untuk mereka jika mereka berbuat buruk, maka bagimu untuk tetap berbuat baik, dan bagi mereka keburukan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah memerintahkan kita ketika seorang pemimpin memberikan kebijakan, selagi itu tidak ada fajirnya, maka kita taati, kita turuti. Dan ketika pemimpin memberikan kebijakan yang ada fajirnya, maka jangan diikuti, kita lakukan saja yang mana itu kebaikan. Berikutnya, aspek-aspek kebijakan dalam Islam. Dalam perspektif Islam, kebijakan mencakup berbagai aspek yang merangkum kehidupan umat manusia. Pertama, agama. Yang kedua, ekonomi. Dan yang ketiga, fisika. Dan yang keempat, pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah moneter. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan. Yang pertama, faktor politik. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor ekonomi. Dan yang keempat, faktor komunikasi. Yang kelima, faktor lingkungan, politik dan sosial. Dan yang terakhir, faktor komunikasi. Adapun kesimpulan dari presentasi saya ini, kebijakan adalah problem solving yang dilakukan oleh pemimpin, dan Rasulullah SAW memerintahkan kita agar mengikuti kebijakan pemimpin selagi kebijakan tersebut tidak ada fajirnya. Dan itulah yang dapat saya presentasikan. Insya Allah presentasi ini berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.